itu wajib tidak? Ya, secara nomenklatur maupun secara mekanisme memang tidak wajib. Tidak wajib. Kemudian orang yang punya yang memberikan hibah itu berarti dalam posisi kecukupan. Betul. Cukup uangnya maka dihibahkan karena kebanyakan. Oh, pihak pemerintah. Iya. Betul. Artinya uangnya cukup, kebanyakan ya udah dihibah-hibahin aja, gitu loh. Nah, pertanyaannya, Pak, enggak, kita hanya ini aja. Ya. Pada waktu kita pinjem 3,4 triliun, tapi kita hibah 3,4 triliun. Nah, kita pinjam 3,4 triliun Betul. untuk membangun, tapi uang kita dihibahkan berapa? Tadi 11 Triliun. Jadi kita pinjam untuk membangun memulihkan ekonomi, tapi uang kita dihibahkan, kita pinjam 3,4 triliun dan itu harus menjadi cicilan hutang kita, tapi uang kita dihibahkan 11 triliun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog. Terima kasih sobat sudah mampir di video ini. Bagaimana kabarnya sobat? Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan dan selalu diberi rezeki yang berkah. Bayangkan ya, di mana sebuah provinsi besar dengan potensi ekonomi yang luar biasa seperti Jawa Barat harus berhutang hingga 3,4 triliun hanya untuk membangun infrastruktur dan memulihkan ekonomi pasca pandemi. Tapi tunggu dulu, ada yang menarik di balik angka ini. Kenapa pemerintah daerah justru terus menggelontorkan dana hibah hingga belasan triliun? Apakah ini langkah tepat atau justru menjadi beban baru bagi masyarakat? Yuk kita tonton pembahasan PEN 3,4 triliun Jawa Barat ini oleh Gubernur terpilih Deddy Mulyadi. Sebelum melanjutkan menonton video ini, yuk jangan lupa like dan share video. Yuk kita tonton langsung. Pemacara kondisikan Itu TN-nya tersendiri. Siap. Ayo. Tadi udah rapat serang Pasekdana. Perantos Pak, serang Pak PJ Gubernur ketika tuntas. Oke, yang paling utama bahwa kita ini nggak motongin anggaran ya. Kita ini nggak jadi jagal anggaran Pemprov Jabar. Kita ini hari ini lagi membuat nalar anggaran. Yang disebut nalar anggaran itu adalah mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Mana anggaran yang wajib kita laksanakan, mana anggaran yang sunnah kita laksanakan, mana anggaran yang makruh kita laksanakan, mana anggaran yang subhat kita laksanakan, mana anggaran yang haram kita laksanakan. Jadi ada tingkatan dan seluruh rangkaian itu pasti dilakukan dengan cara-cara yang bijak. Jadi dalam pandangan saya tidak ada misalnya dipotong anggaran semua OPD 70%, enggak, bukan begitu. Ada OVD yang bisa jadi tidak boleh dipotong. Kenapa? Karena nyusun anggarannya udah bener. Nyusun perencanaan anggaran belanja rutinnya udah bener, nyusun anggaran pelaksanaan anggaran belanja modalnya sudah benar gitu kan. Belanja barang dan jasa sudah benar sesuai dengan yang dibutuhkan. Bisa jadi dalam pandangan saya jangan dipotong gitu loh. 1 sen pun kalau sudah benar kan gitu. Makanya kan kita hari ini membuat rasionalisasi dan bisa jadi ada anggaran, nomenklatur anggaran yang 100% harus hilang, harus dipindahin. Karena apa? Karena anggaran itu akan menjadi anggaran haram di kemudian hari. Iya, kalau kata APBN Hasim gitu ya, kata Hasim adiknya Pak Prabowo, kadang tidak sedikit anggaran APBN itu kenapa digunakan tetap banyak anggaran yang konyol. Nah ini yang harus dihilangkan, anggaran konyol ini. Jadi pada semuanya jajaran Pemprov Jabar tenang saja, santai saja. Kemudian toh anggaran yang kita pegang bukan anggaran pribadi kita, semua anggaran negara. Maka ketika negara meminta anggaran itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka semua harus melepaskan. Yang disebut kemakmuran rakyat itu, satu, rakyat merasa makmur, merasa nyaman karena mendapat fasilitas jalan yang baik dari pusat kota provinsi sampai pelosok kampung
di ujung genteng, kan gitu. Di pusat kampung, di ujung selatan Garut, di ujung selatan Pangandaran, di ujung timur Kuningan. Saya kalau sebutin semuanya, di ujung timur Cirebon, di ujung timur Indramayu, di ujung utara Subang, di ujung utara Karawang, di ujung utara Bekasi, di ujung utara kota Bekasi, di ujung barat daya kota Bekasi, di ujung barat Bogor, di ujung barat Sukabumi, di ujung selatan Cianjur. Udah gitulah, ini yang pinggirannya. Jadi kita akan fokus itu. Yang kedua, rakyat mendapat akses layanan pendidikan yang terencana dari mulai SD, SMP, SMA atau SMK. Rakyat mendapat layanan kesehatan yang memadai dari mulai tingkat puskesmas, membantu puskesmas, rumah sakit rujukan pertama, rumah sakit rujukan kedua, dan terus kan gitu loh. Kemudian rakyat mendapat jaminan akses layanan air bersih, rakyat mendapat akses layanan pengelolaan sampah, rakyat mendapat akses lapangan kerja yang luas, tidak terpinggirkan di kampungnya sendiri, dibuat balai latihan kerja, membuat rencana kerja yang matang. Kita kumpulin kawasan industri di Jawa Barat, berapa kebutuhan tenaga kerja dalam setiap tahun, jurusannya apa saja, kita rubah kurikulum sekolah untuk diarahkan pada apa yang menjadi kebutuhan kerja. Kita cari tenaga-tenaga teknis yang untuk mengajar, tidak hanya terbatas pada guru yang ada di sekolah, bisa jadi mentor-mentornya ada di pabrik-pabrik, di bengkel-bengkel gitu kan, karena kita butuh orang kerja, bukan butuh orang untuk bicara. Nah ini kerangka kerja yang akan dibuat. Kita dorong jalan-jalan menuju sentra produksi pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, kelautan, industri. Jadi kepada para pengusaha kami mohon maaf apabila kami belum bisa memberikan layanan yang terbaik. Saya jujur aja suka kasihan sama pengusaha ini. Saya katakan kasihan. Pertama, mereka sudah bayar pajak, habis itu mereka bayar CSR. Di luar itu dia harus bayar proposal yang diajukan. Setiap itu mereka menjadi kelompok yang ditekan dan selalu salah saja dalam berbagai hal. Ini juga harus diselamatkan. Kenapa? Ingat loh, APBN kita kalau nggak ada daya dukung dari kalangan dunia usaha, kolaps. Nggak ada yang bayar pajak, kemudian nggak ada orang kerja. Dari mana orang belanja? Nah ini kan penting, dunia usaha harus dilindungi, sehingga ketika perusahaan sudah bayar pajak, saya katakan ketika perusahaan sudah bayar pajak, maka jangan terlalu banyak dibebani. Dia sudah bayar pajak, nah pakai pajaknya digunakan untuk bangun infrastruktur jaringan listriknya, bangun infrastruktur jaringan telekomunikasinya, bangun infrastruktur jaringan gasnya, bangun infrastruktur jaringan jalannya. Ini pengusaha kadang-kadang kontrak dengan ini pengadaan listrik sudah disepakati, tiba-tiba diundur jadwalnya atau cancel. Nah yang kepastian yang seperti ini bisa kabur pengusaha. Nah ini yang ingin ada dalam pikiran saya. Dan kemudian tugas pemerintah apa? Tugas pemerintah ini, perusahaan sudah bayar PPN pada sebuah tempat, sudah bayar PPH para pegawainya pada sebuah tempat, menghasilkan uang ratusan miliar untuk bayar pajak dalam setiap tahun. Harusnya uang yang ratusan miliar itu diturunkan untuk wilayah sekitar, bangun air bersihnya, jaringan pendidikannya, kemudian jaringan jalannya, layanan puskesmasnya, rumah sakitnya, dan dijelaskan itu bangun dari duit pajak perusahaan. Nah sekarang kan pajaknya masuk, setelah itu keluarnya juga menjadi tidak tepat, dibelanjakan tidak tepat, di sekitar industri masyarakatnya miskin, kena limbah ngamuk, kemudian mereka setiap hari bising, kemudian akhirnya perusahaan harus mengeluarkan uang kebisingan, harus mengeluarkan uang itu, uang ini. Karena apa? Wajar itu terjadi juga masyarakat, karena masyarakatnya tidak mendapat fasilitas yang baik dari negara. Nah ke depan nggak boleh begitu. Perusahaan di sini menghasilkan pajak, maka sumber pajak di perusahaan itu yang paling utama prioritas adalah masyarakat di sekitarnya harus segera berubah nasibnya, bisa kerja di perusahaan itu, kemudian mendapat fasilitas sekolah yang baik, rumah-rumahnya sudah baik, sarana air bersihnya baik. Ini loh yang saya maksud ya. Jadi kalau negara
pemimpinnya berpikir seperti ini, rakyatnya berubah, Indonesia ini menjadi negara surganya para investor. Investornya yang tidak merusak, tapi investornya yang menumbuh kembangkan ekonomi dan menjaga alam. Nah, sekarang kita akan fokus pada dalam rancangannya Bapak sudah kolek berapa sekarang? Ya, terima kasih Pak Gub. Sesuai dengan arahan Pak Gubernur terakhir pertemuan dengan tim, kami diberikan target untuk bisa mencapai efisiensi sampai dengan 3 triliun Pak. Dan alhamdulillah sampai dengan malam ini tadi kita sudah konsolidasi, itu angkanya sudah hampir mencapai 3 triliun. Ada harapan 4 triliun? Harapannya ada, namun perlu pendalaman lagi Pak. Ya bukan, artinya bukan gergaji Betul. anggaran, bukan. Kalau gergaji anggaran tanpa melihat isi anggaran nggak boleh. Saya ini ingin melihat isi anggaran baru anggarannya dialihkan. Kalau main potong, nanti ada yang bagus dipotong kan jangan Pak. Jadi itu yang menjadi orang ini yang harus teman-teman OPD ya pahami polanya dari itu. Begitu. Saya itu polanya itu. Jadi jangan ngambil pola gampangan. Pola gampangan tuh potong Persentase flat semua Pak. ya itu gampangan. Siap. Ya, andai kata pun nanti misalnya kurang 1 triliun nih kita nyicil. Yang ini ya potong sekian persen. Gitu loh. Ya kita udah tahu kan. Nah, kemudian atau misalnya pendapatan ini kita taikin. Gitu kan? Ya kalau tidak tercapai di perjalanannya, ya belanjanya kita atur. Kan belanja bisa diatur. Yang ini lelangnya bulan ini bulan ini sambil melihat perkembangan uang masuk ke kas daerah. Kan begitu cara. Kan dari mana belajar itu? Dari orang tua kita. Ibu bapak kita dulu nggak tahu duitnya punya berapa. Kan dia ngatur betul, ini anak ini saya tuh tahu. Nah, itu 3 ya, menuju 1 triliun lagi. Nanti tercapai lah ketika saya sudah dilantik. Nah, 3 triliun. Nah, kemudian komposisi belanja hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun ini yang sudah ditetapkan berapa? Untuk hibah tahun 2020 ya. Pak Bung, kami perlu sampaikan apa yang tercatat di dalam APBD 2025 ini kurang lebih sebesar 3,2 triliun. Oh, tahun ini sudah disahkan di APBD. Betul. Murni 2025 ini Betul. 3,2 triliun. Betul. Nah, jadi kebiasaan sebelumnya hibahnya 3,2. Berapa aja itu? Di dalam catatan kami di dalam APBD tahun sebelumnya Pak 2024 besarannya 5,2 triliun. 2024 5,2 triliun. Betul. Karena ada hibah untuk pemilu. Salah satunya betul. Ada dari pemilu. Berapa? Sebesar 1 triliun. 1 triliun untuk pemilu tahun 2024. lalu. Tetapi tidak dianggap menjadi sesuatu yang boros juga. Karena ada hibah lain tuh 4 triliun juga kan. 1 triliun pun balik kan. Balik lagi berapa? Ke kas daerah. Balik lagi ke kas daerah itu artinya tidak terpakai. 127 miliar. 120. Berarti pemilu kemarin menghabiskan uang berapa? 870. Nah, ya kan? 870 miliar. 70 miliar untuk penduduk Jawa Barat yang segede ini. Betul. Dan uangnya kan tidak hilang. Uangnya Kenapa? Jadi honor Linmas, jadi honor KPPS, jadi honor PPK, jadi percetakan, melahirkan orang kerja. Betul. Gitu kan, ada regulasi yang terbangun, melahirkan pemimpin baru. Yang mudah-mudahan pemimpin baru itu saya dihasilkan dari uang 870 miliar. Betul. Biaya untuk menghasilkan saya ini 870 miliar. Sekarang sudah bisa mengefisiensikan uang sebesar 3 triliun. Jadi saya sudah nyumbang dan tim semua pada negara sekarang. Betul. Ya kan? Sudah nyumbang nih pada negara. Yaitu 2,2 triliun. Enggak rugi mengeluarkan 870 miliar karena sudah nyelamatin uang 2,2 triliun baru 1 tahun. Bisa jadi kan nanti nyelamatin uangnya adalah 3,2 triliun.
baru setahun. Ya kan, jadi insya Allah nggak rugi lah. Ini sudah surplus ini, sudah berkontribusi. Belum dilantik. Belum, nanti saya taikin pendapatannya. Misalnya pendapatan kendaraan bermotor bisa nggak sih ditaikin 500 kan itu loh. Karena nanti akan lahir kesadaran. Saya yakin betul itu. Saya yakin betul, dan baru kan kita membangun, kemudian mendorong anggaran, mendapat respon publik yang sangat luar biasa. Ada kesadaran. Karena kalau dijelasin orang, oh ya benar ya. Dan saya ngucapin terima kasih pada warga, pada pengusaha yang bayar pajak. Nuhun. Dan kita harus bayar pajak yang dibayarkan ini dengan bentuk layanan yang baik. Gitu. Nah berarti tahun dulu di luar pemilu kada itu kita hibahnya dalam 4 triliun. 4 triliun di luar pilkada. Oke. Kurang lebih 4,2 tahun triliun. Sebelumnya tahun 2023 Tahun 2023 hibahnya di luar pemilu juga Pak, itu 4,2 triliun juga. 4,2 triliun. Tahun berikutnya juga 2022 3,3 triliun. tahun 2021 Itu ada penambahan dari hibah untuk SD SMP. di luar yaitu SD SMP murni, yang murni aja di luar SD SMP. Di luar SD SMP berarti kurang lebih sekitar 10 atau 11 triliun Pak. Sudah dengan SD SMP segitu. Di luar 10 11 Pak, 11 triliun 17. hibah pada tahun 2021. 2021 hibahnya 11 triliun. Itu di luar SD SMP enggak? Di luar Pak. Murni hibah Pemprov yang bukan kewajiban. Iya. Lucu ini 11 triliun ya. Sedangkan untuk infrastruktur dia pinjem 3,4 triliun. Sedangkan hibahnya 11 triliun. Kan lucu ya, kocak kan. Ya di dalamnya nggak masuk dana bagi hasil. Di luar. Di luar. Itu hibah 11 triliun. Iya. Itu ya 11 triliun. Tahun sebelumnya Tahunnya sebelumnya lagi ini kurang lebih sekitar 12 Pak. 12 triliun. Nah, pada waktu tahun 2020 dan 2021 itu kan kita pinjam duit. Betul. PEN. PEN. Singkatan dari apa itu PEN? Pemulihan ekonomi nasional ya. Akibat dampak Covid. Akibat Jadi dampak- ekonomi nasional harus dipulihkan betul. oleh pemerintah. Maka pemerintah ngasih pinjaman pada pemerintah provinsi untuk memulihkan ekonomi Betul. agar rakyat kerja, Ya. agar ekonomi berputar kembali. Betul. Nah, gitu kan. Nah, uang yang pinjaman itu Ya. itu dibelanjakan untuk apa? Ya. Terima kasih Pak Gub. Jadi memang tahun 2020 adalah masa Covid yang Ya. kemudian akhirnya APBD kita juga dilakukan beberapa refokusi. Oke, Penerimaan refokusi. juga menurun sehingga dilakukan pemulihan ekonomi nasional tadi di Jawa Barat dari tahun 2020 dan 2021 sebesar 3,4 triliun. Dari 3,4 triliun ini dilakukan beberapa kegiatan. Di Ya. antara semuanya rinci aja dengan Ya, uangnya. ada- Biar orang tahu, seluruh rakyat Jawa Barat tahu Siap. kita punya utang itu dibelanjakan untuk ini gitu loh. Kan utang Pak, utang seluruh rakyat Jabar ini Pak. Siap, betul Pak. Dari tahun 2020 dan 2021 beberapa kegiatan, ada 11 kegiatan. Oke. Dari 11 kegiatan ini pertama adalah infrastruktur jalan. Bangun jalan. Infrastruktur jalan ada 68 kegiatan. Itu Bangun kurang jalan. lebih 950 miliar. Oke, dari 3,4 dipakai bangun jalan 950 50 miliar. miliar. Yang kedua, Yang kedua infrastruktur pengairan, Pak. dipakai irigasi Irigasi itu Berapa? kurang lebih selama 2 tahun 28 miliar. 28 miliar. Oke, Yang pakai irigasi. ketiga, betul. Yang ketiga air limbah, Pak. Perlu. Dipakai penataan air limbah. Betul. Itu Penanganan. kurang lebih sekitar 10 miliar. 10 miliar untuk penanganan air limbah. Betul. Terus Yang keempat infrastruktur perumahan rakyat. bangun rumah. Bangun rumah Rutilahu Roti lahu kurang lebih 877 miliar. 877 miliar pakai bangun ruti lahu. Betul. Oke, bagus. Yang kelima infrastruktur ruang terbuka publik, Pak. Dipakai bikin taman. Ya.
Berapa? Itu kurang lebih sekitar Taman Alun-Alun, Pak. Itu kurang lebih dibikin sekitar alun-alun di kabupaten mana aja tuh? di beberapa kabupaten kota ya. Ya pokoknya alun-alun di kabupaten kota kurang lebih itu ada 12 titik, Pak. 12 titik. Itu 165 miliar. 165 miliar pakai bikin alun-alun. Terus infrastruktur perkotaan, bangunan publik. apa itu? Nah ini kami perlu klarifikasi, tapi ini mungkin yang seperti apa? Kreatif center dan sebagainya itu kurang lebih 3 kegiatan Pak. Itu ada 21 miliar. 21 miliar. Terus kemudian yang ketujuh infrastruktur perkotaan sarana peribadatan. Bangun apa itu? Itu bangun Masjid Al-Jabar. Al-Jabar, bangun Masjid Al-Jabar menggunakan dana pinjaman PEN sebesar 207 miliar. 207 miliar. Itu kegiatan yang ketujuh. Kegiatan yang ke-8 infrastruktur sosial pariwisata. Bangun apa itu? Ini ada 15 kegiatan. Kami perlu dalami lagi, mungkin ini destinasi wisata yang memang berapa nilainya? Dilakukan kurang lebih sekitar 173 miliar. 173 miliar. Itu total semuanya masih ada? Masih, Pak. Apa lagi? Sosial infrastruktur revitalisasi pasar, Pak. 12 kegiatan. Itu 137 miliar. Pembangunan pasar kreatif ini 11,3 miliar. Terakhir sosial kesehatan di 816 miliar. Totalnya 3,4 triliun terjadi di tahun 2020 dan 2021 sampai dengan 2020. Artinya waktu itu pemerintahan provinsi sangat membutuhkan dana. Betul. Untuk melakukan pemulihan ekonomi dengan membuat berbagai kegiatan yang tadi kan, dari mulai bangun jalan, irigasi, alun-alun, sarana peribadatan, kemudian pasar, kemudian industri kreatif ya, bangunan, kemudian fasilitas kesehatan, kemudian rutilahu. Pada saat itu butuh dana ya, akhirnya pinjam, dan dana itu menjadi kewajiban pemerintah provinsi untuk dibayar selama kurang lebih dari tahun 2020 sampai 2022 sampai dengan 2029. 7 tahun. Ya, per tahunnya rata-rata 500. Jadi 3,5 triliun. Ya kan, 3,5 triliun. Ya. Nah, kemudian apa yang disebut dengan hibah? Ini orang harus tahu. Hibah itu adalah bantuan dari pemerintah daerah kepada lembaga atau badan yang memang atau organisasi yang mengajukan untuk kebutuhan mereka. Pertanyaannya adalah hibah itu wajib tidak? Ya, secara nomenklatur maupun secara mekanisme memang tidak wajib. Tidak wajib. Kemudian orang yang yang memberikan hibah itu berarti dalam posisi kecukupan. Betul. Cukup uangnya maka dihibahkan karena kebanyakan. Pihak pemerintah. Iya. Artinya uangnya cukup, kebanyakan ya udah dihibah-hibahin aja, gitu loh. Nah, pertanyaannya, Pak, kita hanya ini aja. Pada waktu kita pinjem 3,4 triliun, tapi kita hibah 3,4 triliun. Nah, kita pinjam 3,4 triliun untuk membangun, tapi uang kita dihibahkan berapa? Tadi 11 triliun. Jadi kita pinjam untuk membangun, memulihkan ekonomi, tapi uang kita dihibahkan, kita pinjam 3,4 triliun, dan itu harus menjadi cicilan hutang kita, tapi uang kita dihibahkan 11 triliun. Lucu ya sobat ya. Jadi 2020 Bapak Ibu dengan satu itu hibah sampai 11 triliun, tapi kita butuh untuk anggaran pembangunan Jawa Barat 3,4 sampai harus pinjam. Jadi uang yang banyak dikasihkan begitu saja. Salah satu hibah yang kita lakukan juga adalah hibah untuk BOS, Pak, untuk pendidikan. Ya, oke. Dikurangi BOS berapa dari 11 triliun? Dikurangi BOS ya, Pak Agung, izin itu kurang lebih sekitar 3 triliun ya, Pak. Di luar BOS 1,7. BOS-nya berapa?
bosnya 8 triliun Pak. Oh 8 triliun, itu 11 triliun. Iya. Berarti di luar bos itu kita 2 triliun. Ya kan? Tahun berikutnya kita hibah lagi di luar bos 3,3 triliun. Artinya bahwa di luar bos ya Pak? Nah, di luar bos tahun berikutnya jadi sekitar 1,6 triliun. Arti bahwa 11 triliun itu memang ada hibah yang menjadi kewajiban. Betul. Yaitu membayarkan bos. Nah, di luar bos itu uang kita yang dihibahkan sebesar kurang lebih 2 triliun. Tahun berikutnya uang kita yang dihibahkan adalah 1,6 triliun. Kemudian naik lagi sebesar 2 triliun. 2 triliun naik lagi sebesar tadi 2,2 triliun. 2,2 triliun. Dari 1,6 2 triliun 2,2 dan sekarang kurang lebih sekitar 2,4 ya. Ya, artinya kalau kita tidak menghibah-hibahkan uang itu dulu, kita lunasin utang udah lunas dong. Kalau dikumpulin ya Pak? Ya, udah surplus malah. Itu kalau kita nggak dulu hibah-hibahin, kita masih punya utang nih berdasarkan audit BPK misalnya, kita masih punya utang. BPK memberikan saran sebaiknya tidak dilakukan pengeluaran dana hibah dulu, tetapi lebih baik membayar hutang dulu. Lunas ya Pak? Lunas. Kita lunas. Ya kalau saya sih minta sekali lagi kan UMKM dilunasin gitu. Kan UMKM dilunasin sama pemerintah kan, utang-utang UMKM ya kan. Mudah-mudahan Bapak Jawa Barat tuh ini kita berapa lagi sih? Apanya Pak? Utangnya kita berapa lagi? Untuk pen yang sisa cicilan yang kita akan lakukan di tahun 2025 ini kurang lebih sekitar 566. Jadi sisanya sampai dengan 2025 sampai 2008 560 miliaran. Kemudian sisanya 2029 211 miliar. Jadi kurang lebih sekitar totalnya 1,8 triliun. Ya buat Ibu Menteri Keuangan 1,8 triliunnya lunasin ya. Buat bangun jalan. Buat bangun jembatan, irigasi, sekolah-sekolah. Pokoknya Jawa Barat pengen istimewa. Kalau Jawa Barat ini istimewa, maka Indonesia bakal hebat. Nah itu ya sobat. Jadi di video ini membahas sebuah topik penting yang layak mendapat perhatian lebih daripada kita semua. Bagaimana kebijakan anggaran di Provinsi Jawa Barat menjadi sorotan tajam di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sempat mengambil pinjaman PEN atau pemulihan ekonomi nasional ya sebesar 3,4 triliun pada tahun 2020 sampai 2021. Nah, dana tersebut digunakan untuk berbagai proyek strategis mulai dari pembangunan jalan, irigasi, alun-alun kota hingga revitalisasi pasar tradisional. Namun ada satu hal yang cukup mencengangkan. Di sisi lain, pemerintah juga tercatat telah memberikan hibah hingga 11 triliun rupiah dalam beberapa, yaitu di tahun 2020 dan 2021 itu. Nah, ya tidak salah dengar belasan triliun rupiah. Pertanyaannya adalah apakah pemberian hibah itu benar-benar dibutuhkan atau justru membuat keuangan daerah semakin tertekan? Menurut Kang Deddy Mulyadi, kebijakan itu bukan tanpa alasan. Hibah dianggap sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat, lembaga, organisasi, dan yang membutuhkan. Namun, fakta bahwa pemerintah masih memiliki cicilan PEN senilai 1,8 triliun rupiah yang harus dilunasi hingga 2029 membuat banyak pihak bertanya-tanya apakah prioritas anggaran sudah tepat. Gubernur pun menegaskan jika belanja tidak dilakukan secara berlebihan maka utang PEN sebenarnya bisa dilunasi, bahkan bisa surplus lebih ya
Sisa anggaran bisa dialokasikan untuk proyek-proyek yang lebih produktif, seperti membangun sekolah, jembatan, hingga jaringan irigasi yang lebih baik. Lalu, apakah langkah konkret yang diambil pemerintahan Kang Deddy Mulyadi ke depannya menjadi penyeimbang antara kebutuhan pembangunan pengelolaan hutang? Dan tadi Kang Deddy mewanti-wanti juga, dia bukan menggergaji anggaran, bukan memotong anggaran, tetapi dia akan melihat mana anggaran yang layak, mana yang enggak. Jika emang membuat anggarannya itu bagus, maka enggak ada potong-potongan anggaran. Tapi kalau misalnya di sana ada anggaran yang tidak layak, maka akan dialihkan. Jadi bukan potong gergaji gitu. Nah, jadi gimana menurut tanggapan sobat semua tentang komitmen dan konsistensinya Kang Deddy Mulyadi, di mana barusan dengan timnya itu sampai rapat gitu aja sampai malam-malam ya, nggak pernah lelah, nggak pernah ini demi masyarakat Jawa Barat. Yuk tanggapi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Dan bagi sobat yang belum subscribe, mohon subscribe-nya ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.